Assalamualaikum Pak Rakil. Waalaikumsalam Bu Mursalin. Iya Pak. Nggih, Baik. bagaimana Bu? Eh, ini Pak, saya sebenarnya pengen bincang-bincang sama Pak Rakil tentang kejadian kemarin. Saya itu dari pengawas sih dapat teguran ya saat ada supervisi. Saya Nggih. itu dapat kasus Pak. Kasusnya gini, saya waktu pembelajaran itu tidak menggunakan buku gitu. Nah, Oh, nggih. ini saya merasa tidak nyaman Pak dengan kondisi seperti ini gitu. Oh, nggih, iya Bu. Oh, begitu ya masalahnya Ibu tidak nyaman ketika setelah dilakukan supervisi oleh pengawas nggih. Oke, insya Allah saya dengan senang hati akan membantu Ibu Mursalin. Masalahnya apa ya Bu Mursalin? Coba ceritakan apa yang Oke. sedang Ibu Mursalin rasakan. Bagaimana Bu? Eh, Kalau perasaan saya sih memang nggak nyaman banget Pak ya karena saya tuh kan ngajarnya itu memang eh, apa ya, saya siapkan terlebih dahulu. Jadi saya saat mengajar memang tidak menggunakan buku karena saya sudah eh, mohon maaf ya tidak merasa sudah pinter ya, tapi karena memang sudah Nggih. saya pelajari, jadi ya memang saya ngajarnya tidak menggunakan buku langsung gitu. Tapi saya menggunakan media juga. Terus saat saya mau pembelajaran itu kan sebenarnya saya apa ya sudah mempersiapkan diri sebelumnya, apa-apa yang harus saya lakukan sehingga saya butuh buku atau tidaknya itu kan sudah saya siapkan dulu gitu, Oh, itu iya Pak Bu. Ragil. Nggih. Begitu nggih. Kenapa kok pengawasnya itu menegur Bu Mursalin? Mungkin Pak pengawasnya itu beranggapan gini Bu, karena kan tidak buku teks itu juga penting, video-video juga penting. Tetapi begini mungkin ya Bu. Menurut Ibu buku teks itu penting nggak Bu? Ketika kita di dalam kelas, ketika Ibu Mursalin mengajar seperti itu. Dikatakan penting juga bisa, dikatakan tidak penting juga bisa Pak, tergantung kebutuhan Oke. kita. Jika kita itu memang sudah paling tidak kita sudah menguasai lah, menguasai materi itu, apalagi saya ini sebagai guru agama Pak ya, mohon maaf, itu materinya kan hampir sama terus Pak. Jadi untuk Nggih. buku teksnya saya sedikit menggunakan dan itu insya Allah saya sudah mampu untuk menguasainya, sehingga saya harus memakai apa ya, media-media yang lain atau saya mengambil dari YouTube atau dari internet kan itu. Jadi saya enggak begitu memang memegang buku panduannya gitu Pak. Tapi saya juga Nggih. tidak lepas tanpa menggunakannya. Nah, itu sudah saya persiapkan sebelumnya gitu. Oh Jadi iya. memang di pembelajaran itu pun saya itu sama anak-anak itu kan sebelum pembelajaran saya selalu menggunakan kesepakatan dulu atau keyakinan kelas kan. Udah. Setelah itu untuk kegiatannya kita itu rancang bersama Pak dengan anak-anak gitu. Jadi saya memang menggunakannya merancang bersama, tidak serta-merta itu dari saya karena ini kan kurikulum merdeka ya Pak. Kita berpusatnya kepada anak. Gitu. Nggih. Jadi lebih enak kalau mereka yang memilihnya gitu. Nggih. Oh, jadi masalahnya begitu nggih Bu. Mungkin ketika itu pengawasnya mungkin melihat begini Bu. Kok Bu Mursalin itu melihat video terus, diskusi. Benar apa yang dilakukan Ibu Mursalin. Ketika Ibu melakukan apa itu tanpa teks juga bisa, tergantung konteks materinya. Nah, menurut Ibu ketika pengawasnya sudah begitu, Ibu Mursalin memperbaikinya bagaimana coba Bu? Kalau saya berusaha untuk mencoba menjelaskan Pak. Nggih. Kemungkinan dari Bapak pengawas itu karena belum paham ya, maksudnya belum paham, belum tahu maksud saya kenapa saya tidak menggunakan buku gitu. Jadi saya memang Nggih. menjelaskan bagaimana tujuan saya kok saya tidak menggunakan buku saat itu gitu. Nah ini saya sudah menjelaskan ke beliaunya gitu. Nggih. Jadi memang seharusnya apa ya,
Ya memang karena ini tidak ada komunikasi sebelumnya, Pak. Kalau saya ini akan tidak menggunakan buku, saya sebenarnya menggunakan, cuman kan karena sudah terkonsep, jadi saya Oke, tidak tak siapkan gitu, Pak. oke. Sebenarnya pembelajaran yang dilakukan Bu Musolin itu sudah bagus. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu? Tentu kita kan sudah mengetahui bahwa anak itu karakternya berbeda-beda, bisa Ya, melalui dengan membaca buku, menonton video, atau melakukan suatu percobaan. Bagaimana itu, baik. Bu? Untuk kemarin itu saya memang melaksanakan pembelajaran, kan langkah saya ya Pak ya, yang pertama itu kan saya kan melakukan kesepakatan dalam pembuatan kegiatan Pak. Kegiatan Iya. pembelajaran, apa-apa yang harus dilakukan anak itu sesuai dengan anaknya. Gitu. Saya tanya hari ini kita kegiatan apa dulu gitu. Jadi anak-anak membuat list kegiatan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan gitu. Seperti awalnya ya biasanya kita kan selalu berdoa. Setelah berdoa kita melakukan referensi kan. Setelah itu kita adakan itu Pak apa ya saling tukar perasaan. Saat di Oke. rumah sampai di sekolahan kita itu bertukar perasaan atau saling curhat kan, curhat. Hari ini perasaan saya senang Bu. Oh, saya lupa, kalau saya lupa anak-anak yang selalu mengingatkan Pak gitu. Jadi, oh ya Bu, hari ini kita belum ada itu Bu, kita belum curhat, perasaan kita hari ini seperti apa gitu sampai seperti itu gitu. Jadi Oke, oke. memang apa ya? Memang kita pembelajarannya itu apa-apa memang berpusatnya pada anak seperti saat kita itu sebelumnya ya kita praktek sholat dulu, setelah itu kita ada puji-pujian, terus ada hafalan sedikit tentang hadis, tentang surat-surat pendek, dan di situ baru kita masuk ke tema atau ke pembelajaran Pak gitu. Jadinya memang di pembelajaran itu pun anak-anak itu memilih Pak, memilih sendiri gitu. Bu hari ini kita lakukan game gitu. Jadi dari game itu anak-anak mempersiapkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu sudah diambil dari buku dan itu anak sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Bu, kemarin kita sudah melaksanakan game yaitu di bab 4 AB gitu. Nah, untuk saat ini kita bisa melakukan di game yang C kan gitu. Jadi anak-anak memang mereka sudah terkonsep Pak, sudah terkonsep dengan sendirinya, mereka sesuai dengan perannya, mereka itu sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Jadi memang buku ada kalanya kita gunakan, ada Oke, kalanya oke. kita membuat konsep gitu. Jadi memang untuk apa ya, untuk game kayak gitu kan memang anak-anak sudah itu membuat soal-soal ya, dan itu pun memang diambil dari buku juga gitu Pak. Oke. Ah, oke, Bu. Emang begitu, Bu. Mungkin ketika Ibu tanpa menggunakan teks sudah dipersiapkan terlebih dahulu, nggih. Nah, gini, Bu. Mungkin kemarin tuh harapan pengawasnya itu Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar termasuk teks. Karena apa? Anak juga melatih apa literasinya mungkin ya, Bu. Nah, Sudah Pak. Iya. bagaimana perasaan Ibu ketika pengawasnya itu apa ya, menegur Bu Musolin itu bagaimana? Perasaannya ya apa ya? Ya sedikit nggak enak deh. Ada rasa nggak enak gitu Pak. Iya, ada rasa nggak enak. Saya Oke, sudah berusaha maksimal, tapi memang ya tidak sesempurna ya. Jadi memang oke. pastinya ada kekurangan. Nah, dari sini kemungkinan dari teguran dari pengawas tersebut, insya Allah saya berusaha memperbaikinya. Saya tetap menggunakan, cuman memang saat itu saya tidak menggunakan karena kita sudah sebelumnya sudah kita konsep gitu Pak. Oke, oke. Itu ya. Oke, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, nggih. Karena Ibu tidak Ya. menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Mursolin, memberi argumen sehingga itu membuat pengawas itu merasa tersinggung
lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, kira-kira langkah apa yang Ibu Mursolin lakukan setelah mendapat teguran dari pengawas seperti itu, Bu? Eh, Langkah saya yang pertama saya akan coba untuk mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya saya itu punya tujuan tersendiri dalam Ya, pembelajaran Bapak gitu. Jadi memang sebelumnya untuk literasi itu sudah kita laksanakan sebelum pembelajaran Pak. Karena apa? Kita kan menggunakan game Pak. Nah, dari game itu anak-anak itu membaca dulu dari bukunya kan. Dan itu sudah ya. dipersiapkan membaca buku. Setelah dibaca mereka membuat soal sendiri yang itu tidak boleh sama dengan di dalam buku Pak soalnya. Jadi mereka memang membuat dari tag yang mereka baca seperti itu Pak. Jadi memang Oke. literasinya sudah tercakup di situ. Memang tidak nampak kan karena Iya, iya. langsung membuat soal game itu pun soalnya dari anak-anak bukan dari saya hanya mengarahkan ke anak-anak nanti setelah anak-anak game oke kita laksanakan bareng gitu. Nggih. Lalu apa yang dilakukan Ibu Mursolin dengan Bapak pengawas itu, Bu? Bagaimana itu ke depannya? Ya memang tetap saya terima Pak, saya terima itu juga Nggih. bagus untuk saya masukan apapun itu kan tujuannya memang untuk kebaikan saya Pak ke depannya. Jadi tetap Sependapat saya gitu ya. terima gitu, tetap saya terima dan walaupun memang yang namanya orang apa ya dikasih tahu, oh jenengan kekurangannya itu pasti ada rasa nggak enak deh gitu. Cuman ya Nggih. memang itu kan untuk kebaikan kita. Why not? Kenapa tidak? Gitu. Kita baik, Sependapat, Bu, nggih. tetap kita laksanakan gitu Iya. aja. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Mursolin berikutnya, Bu? Apakah tetap dengan video-video atau berdiferensiasi, Bu? Eh, Sebenarnya dari dulu Pak saya itu memang sukanya berdiferensiasi. Cuman saya Nggih. belum tahu itu diferensiasi atau tidak ya. Saya kan kenalnya kan baru sekarang ya Pak ya. Saat kita sudah masuk ke Nggih. eh, forum-forum ini kan gitu. Eh, saya itu memang saya kolaborasikan Pak dulu itu saya kan pernah sebagai guru PAUD ya. Nggih, Jadi nggih. itu saya terapkan di anak-anak SD karena apa? Mereka itu memang masanya juga masih masa bermain gitu. Jadi kalau di PAUD itu kan memang ada apa ya? Ada permainan yang harus disajikan oleh pendidiknya, itu ada 3 main atau 3 permainan yang dimana masing-masing anak boleh memilih mana yang harus mereka lakukan terlebih dahulu dan itu pun secara bergantian. Nah, di situ ternyata memang diferensiasi di situ gitu. Nggih, nggih. Alhamdulillah untuk SD juga saya praktekkan gitu Pak. Karena memang pengalaman saya seperti itu dan akhirnya anak-anak juga sudah menyatu dan terbiasa. Nggih, nggih. Langkah yang Ibu Mursolin lakukan itu tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu Mursolin. Gini, Bu. Kan Ibu sudah menceritakan tentang rencana tadi. Komitmen apa yang akan Ibu Mursolin lakukan untuk menjalankan rencana-rencana itu, Bu? Komitmennya apa, Sobat? Komitmennya saya akan eh, menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga saya tidak akan meninggalkan literasi Pak dari buku tadi tetap ya buku Nggih, tetap nggih. saya gunakan karena memang itu juga salah satu media atau sumber belajar gitu. Jadi memang banyak sekali sumber belajar itu tetap kita manfaatkan untuk pemanfaatan buku dan media-media yang lain gitu Pak. Lalu dukungan apa yang Ibu Mursolin butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan dari Dukungan guru atau kepala sekolah bagaimana? kalau dukungan saya itu memang yang pertama ya dari Bapak Kepala Sekolah dulu ya, selalu saya utamakan. Karena Bapak Kepala Sekolah itu kan merupakan bapak saya yang ada di sekolah dan selalu membimbing atau yang mengarahkan saya untuk anak-anak gitu. Jadi Nggih. memang pertama Bapak Kepala Sekolah, terus kita ke rekan sejawat serta anak-anak kita libatkan semua dalam pembelajaran seperti itu.
Luar biasa. Saya sangat senang Bu mendengar Bu Mursolin seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bu, ide Ibu kan bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Mursolin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman setelah kejadian kepala pengawas tadi menasihati Ibu, nggih. Yang terakhir, Amin. yang Terima kasih, terakhir, Pak. nggih, nggih. Amin. Nah, apa yang Ibu Mursolin rasakan nih saat di coaching pada sore hari ini? Perasaannya bagaimana Ibu? Alhamdulillah Pak, untuk kali ini saya sudah merasa lega karena sudah dapat apa ya, paling tidak saya sudah bisa berbincang-bincang dengan Pak Ragil sehingga saya Iya. merasa plong gitu. Jadi Ya, oh alhamdulillah kalau begitu nggih. iya saya sudah ya sudah Hmm, apa ya sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan untuk selanjutnya seperti apa. Terima kasih berarti Pak Ragil. oke, sama-sama Ibu Mursolin. Ya. Mari kita mengajar dengan sepenuh hati, Amin. mengajar anak Ya, pendidik kita menjadi generasi yang luar biasa, berkarakter, siap. berprofil pelajar Pancasila, dan tentu ketika kita mengajar harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, nggih, Bu. Siap, Mari Pak. tutupnya bagaimana? Oke, cukup cukup ya Bu. Saya mau masuk ke kelas. Ya, Mari Pak. nggih, Oke, bisa bertemu oke. kembali nggih. Monggo Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.